Karina Ranau bersama ketiga anaknya, Damar Rizal Marzuki, Kodrat Pratama Putra, dan Quentin Stanislavski Kusnandar, ditemui saat acara tahlilan 7 hari wafatnya Epi Kusnandar yang digelar di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Rabu 10 Desember 2025. Suami, papi kami, papa kami meninggalkan kami dari dunia ini. Nggak nyangka ternyata suami ini yang datang. Nggak nyangka ternyata banyak sekali orang-orang yang sayang sama beliau, banyak sekali orang-orang yang cinta sama Kang Epi, banyak sekali orang-orang yang mendoakan Kang Epi. Ya, saya juga kaget tadi, nggak kebayang sampai setelah itu. Tapi alhamdulillah ada aja, semuanya dipermudahkan, semuanya dilancarkan. Tadi rangkaian acara sendiri, doa, tahlil juga. Iya, rangkaiannya tadi seperti yang kita lihat tadi, ada doa, tahlil, ada sambutan sedikit dari anak-anaknya almarhum Adi, Akodra, Q, khususnya untuk warga di sekitar sini, karena memang kita nggak tinggal di rumah ini. Pulang ke rumah ini ternyata kemarin membawa ternyata hari terakhirnya beliau, membawa jenazahnya pulang ke sini, yang seharusnya tadi kita akan tinggal di sini bareng-bareng menikmati sisa-sisa hidup kita, mungkin sisa-sisa di masa tua, pengen di sini, tapi ternyata pulangnya dengan keadaan seperti itu. Tapi ya sudah, Allah sudah menggariskan harus seperti ini, ya semuanya harus dijalani, harus terima, harus ikhlas. 7 hari ini, selama 7 hari ini sama anak-anak apa? Iya, nggak tahu ya. Selama 7 hari ini kita tuh jarang ketemu ya, semuanya sibuk gitu. Jadi kayak Kang Epi tuh almarhum tuh kayak udah mengatur semuanya. Nanti pokoknya kalau papi kalau pergi, kalian harus bareng-bareng. Adi, AA, Q, kalian harus bersatu. Bukan berarti kita ada permasalahan ya, karena memang kesibukan gitu. Tapi kita jadi lebih hangat, kita jadi lebih dekat, kita jadi teman curhat. Apa-apa kita pasti sharing, ini gini gitu. Jadi ya artinya kita makin bersatu sejak kepergian Abi. Ya, mungkin menegarkan satu sama lain seperti apa sih di hari ke-7 ini, saling support satu sama lain, apa cara-cara mungkin agar yang pastinya kalau ini anak, wah tegar sekali ya. Adi, AA, Kodrat saat di rumah sakit, saat beliau menghembuskan nafas terakhir, saat sesaat mau juga kita ada di situ melihat. Ini mereka benar-benar luar biasa, tegar sekali, jauh banget dengan saya yang biasanya cuma nangis, bahkan sampai hari ini juga nangis saja kerjaannya, masih kayak mimpi gitu. Ya mereka sangat mendukung dari hari pertama sampai hari ke-7 ini, setiap hari ke makam, ziarah ke makam beliau, karena pengen setiap hari, karena kan katanya kalau sebelum beberapa hari gitu dia masih melihat kita, jadi dia melihat siapa aja orang yang sayang, yang datang nengok dia gitu, dan ya kangen aja. Makanya kalau misalnya ini besok kita ke makam, jadi udah tahu nih kita berangkat bareng ke sana nengok, saling support. Hari ini buat wanita yang meneruskan mungkin bisa membesarkan anak, sebenarnya menjadi komando lah di keluarga itu. Seperti apa sih mungkin udah memikirkan sampai ke depannya gitu ya, supaya juga anak-anak bisa terus berjalan beriringan bareng tanpa ada tidak diinginkan atau apa seperti itu. Jadi apa ya, mengalir aja, tidak ada persiapan yang bagaimana ya. Harapannya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua, saya juga sehat, anak-anak sehat, biar kita bisa melanjutkan kehidupan kita ke depan. Apalagi kemarin saya dengar cerita ternyata
eh, almarhum itu sempat menangis karena ada bunda yang memang dekat sama kita. Jadi saat itu dia datang ke warung, di warung itu rame sekali, rame banget tuh sampai orang ngantri gitu. Nah dari kejauhan dia itu menangis sambil melihat gitu, melihat situasi di warung. Dia udah bilang saya bahagia Bun, saya bahagia melihat bunda tersenyum melayani para pembeli, melayani tamu gitu. Kalaupun waktunya saya dipanggil mungkin saya sudah lebih tenang. Jadi dia kayak sudah meninggalkan sesuatu gitu. Karena ya selama ini harapannya kan dari hasil kerjanya dia sebagai sosok hasil bekerja di dunia entertain gitu, bisa menafkahi anak istri. Tapi ini dia ngasih warung kecil itu kayak meninggalkan ini loh buat bekal kalian gitu. Tinggal sayanya bagaimana untuk menjalankan amanah beliau, apakah bisa terus. Dia tuh bilang gini, Bun, nanti warung tuh kayak rumah makan ini loh Bun, namanya masih harum gitu, orangnya udah nggak ada gitu. Kalau bisa ini begini Bun, selalu ngomong gitu. Jadi ya saya pastinya akan bekerja keras karena saya masih punya anak yang masih akan tetap mengejar pendidikan, sekolah. Kita harus hidup, harus makan, harus tetap bertahan dengan kondisi apapun, dan ya saya akan menjadi tulang punggung untuk anak saya selama saya masih sehat. Sejauh mana sih almarhum mempersiapkan masa depan untuk masing-masingnya? Kayak kan kalau bilang sekolahnya sendiri, nanti mungkin memiliki yang sama kayak dia jadi sutradara main film dunia seniman. Sejauh mana sih mungkin persiapan untuk masa depan itu masing-masing dari Persiapan dari saya atau dari Kang Epi? Dari kami sendiri untuk persiapkan masa depan masing-masing sendiri. Persiapannya pastinya ya kalau dia tuh apa ya, orangnya tuh nggak mikirin nabung, nggak mikirin apa, berjalan aja gitu. Ya alhamdulillahnya kita dengan dua karakter yang berbeda. Jadi saya pada saat beliau masih ada, kita berusaha semaksimal mungkin ya pastinya menyisihkan sedikit rezeki, karena kan kita nggak akan sehat terus, nggak akan dikasih rezeki terus. Jadi memanage apa yang dulu sudah kita dapat untuk bisa dibagi, sudah dibekali ya dengan rezeki yang akan didapat gitu. Dia bilang mudah-mudahan saya sehat, kalau bisa sekolah setinggi-tingginya gitu. Ya sudah kita bicarakan sih. Pak tadi mungkin bisa melurusin ya, mungkin kan selama beberapa belakangan tahun kemarin publik, netizen gitu banyak yang mungkin aja masalah wasiat gitu yang almarhum tadi dimakamin di Garut, kok malah di sini gitu. Nah ini biar mungkin ceritanya dilurusin supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Saya sama Kang Epi itu kita kenalan dari tahun 2003, pacaran, ketemu dari pacaran sampai akhirnya kita dipisahkan oleh maut. Kemarin beliau meninggal, itu kita bareng-bareng, jadi hampir 22 tahun. Jadi semua yang terjadi, semua kata-katanya, semua kita tuh udah tahu banget. Jadi kalau kita memilih memakamkan almarhum di tempat yang kita pilih sekarang, itu udah adalah keputusan yang terbaik buat kami. Kalau memang itu amanah beliau, pengen ke sana, kita akan antarkan ke sana. Kita menghormati, saya menghormati Kang Epi sebagai suami. Dia punya amanah, pengen ke tempat ibunya, ya pasti kita anterin ke sana. Tapi kan selama ini kan itulah Kang Epi ya, itulah Kang Epi. Netizen, masyarakat, ataupun media, mungkin mereka tidak bisa membedakan yang mana dia ngomongnya beneran, yang mana dia lagi acting, yang mana dia lagi ngaco ngomongnya. Kan meyakinkan sekali kan kalau saya meninggal, maka bukan saya di
di samping ibu di Garut. Akhirnya kan rame. Tapi sadar nggak sih itu dia ngomongnya beneran atau gimana? Kan yang tahu kita, Artinya itulah dia aktor yang hebat itu. Ucapannya itu sangat-sangat meyakinkan orang. Ya kalau misalnya memang itu wasiatnya dia, ya pasti saya akan antarkan ke Garut ke makam ibunya, ke samping ibunya. Tapi ada satu momen hangat kita tuh sampai beneran kamu dimakamin di Garut. Terus ntar aku ya kita ngomonglah berdua, ntar aku mau di sini. Kamu beneran mau kami di Garut? Dimanapun aku, yang penting aku deket sama beliau. Kamu tuh kalau berbicara tuh harus bisa meyakinkan orang, Bu. Harus ini, jangan acting itu jangan acting, itu jangan ini. Akhirnya berhasil ya dia bikin orang ini dari dialog ini dia. Sampai awalnya juga saya juga awalnya sampai kaget. Beneran nih. Ya itulah apa yang diucapkan dia itu ya berarti berhasil ya. Berhasil. Kalau memang itu wasiat, begitu dari rumah sakit memang itu wasiat karena kami sangat mencintai beliau, sangat menghormati. Pasti pada saat dinyatakan beliau meninggal, saya akan langsung pesan ambulan untuk mengantarkan ke Garut, memakamkan di samping ibu. Bisa dibilang acting yang akhirnya viral gitu ya. Kayaknya netizen percaya terhadap Itu berawal dari sebuah project film. Waktu itu kan dia main di project film dan itu pun statement itu pun baru keluarnya. Itu tuh candaan kita di mobil. Itu kan memang ada dialognya. Kalau saya meninggal, tolong makamkan saya di kampung saya di ini. Kan dia aktor. Nanti mungkin Adi yang bisa menjelaskan itu bagaimana. Itu tuh ada Q&A pada saat mungkin tahu film Selepas Tahlil waktu itu. Jadi ada Q&A, pendapat kamu sebagai aktor, sebagai karakter, pendapat kamu sebagai Epy Kusnandar. Wasiat apa yang ingin kamu sampaikan ke anakmu, ke keluargamu, atau ke apa? Kan dia aktor ya gitu, imajinasinya kemana-mana gitu. Jadi ya selama ini ribut, istri durhaka, istri tidak ini kan suami ini saya, makanya saya cuma diem, ya udah. Kalian yang hanya melihat dari sosial media, yang taunya itu ya udah apa-apa. Hanya kami aja yang tahu. Mungkin Adi bisa menjelaskan kenapa apa-apa bisa begitu. Jangan lupa subscribe ya.